Biru laut seperti kolam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucap salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'uhum bi ihsanin illa yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam yang senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang sejarah Reog Ponorogo. Hadirin yang berbahagia, Indonesia dikenal dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan tersebut meliputi ragam suku, agama, dan ras antar golongan, serta aneka budaya lainnya. Salah satu bentuk kebinekaan di Indonesia adalah banyaknya jenis tarian yang sudah tersebar dari Sabang hingga Merauke. Salah satunya adalah tari reog. Banyak cerita yang berbeda-beda tentang akan sejarah Reog Ponorogo itu hadir. Namun, cerita yang paling populer dan berkembang saat ini adalah cerita tentang pemberontakan dan perlawanan seorang abdi kerajaan yang bernama Ki Ageng Kutu Suryo Galam. Dia melakukan pemberontakan karena murka pada pemerintah raja yang penuh kezaliman dan terpengaruh kuat dari istri Raja Majapahit yang berasal dari Cina. Kemudian dia membuat pertunjukan seni reog yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya. Reog Ponorogo berawal dari Klono Sewandono, Raja Kerajaan Bantarangin yang ingin melamar sang putri Raja Kediri. Namun putri tersebut adalah Dewi Ragil Kuning atau Putri Songgolangit. Ketika melakukan perjalanan untuk melamar sang putri, sang raja dicegah oleh Raja Kediri yang bernama Singo Barong. Sementara Raja Klono berpergian bersama wakilnya Bujang Nganom dan pengawal raja yang disebut Waro. Selama berhari-hari pertarungan, akhirnya Raja Kediri dan Raja Bantarangin saling berdamai. Raja Bantarangin kemudian meminang putrinya Dewi Ragil Kuning. Perang yang terjadi antara Merak dan Singa melawan Waro ini kemudian menjadi pertunjukan seni. Bisa dikatakan Reog Ponorogo merupakan kesenian yang menceritakan perang antara Raja Kediri dan Raja Bantarangin. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 6-8 pria dengan pakaian serba hitam dan muka dipoles warna merah. Tarian ini menggambarkan sosok singa yang pemberani. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan 6-8 gadis yang menaiki kuda. Tarian ini biasanya dinamakan tarian Jaran Kepang atau Jatilan, yang harus dibedakan dengan tarian yang lainnya, yaitu tarian kuda lumping. Reog Ponorogo merupakan sejarah budaya Indonesia. Reog Ponorogo berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang mempunyai ciri khas barong
Bujangganong, Warok, dan tarian Jatilan. Di era globalisasi ini, semakin banyak masyarakat yang menganggap kesenian khas daerah yang dalam hal ini adalah reog Ponorogo. Kesenian rakyat yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini merupakan sebuah tarian yang biasanya dilakukan di arena terbuka sambil diiringi alat musik tradisional seperti angklung reog, terompet reog, demung, saron, bonang, rebab, kendang, gong, dan lainnya. Berikut tadi adalah sedikit penjelasan saya tentang sejarah reog Ponorogo. Demikian pidato dari saya. Sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian saya mohon maaf, dan untuk penutup kalimat pidato ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.